Jangan lupa bantu subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kakak-kakak serta semua papa mama yang ada di rumah. Bertemu kembali dengan saya, Kak Yeni. Hari ini secara khusus saya ingin membahas soal mempersiapkan pelajaran Alkitab untuk anak. Sekali lagi, mempersiapkan pelajaran Alkitab untuk anak. Salah satu pakar pendidikan bernama Maria Harris menjelaskan bahwa ada 5 fungsi gereja. Salah satunya adalah melaksanakan pengajaran atau biasa dalam dunia teologi disebut didake. Tentu saja kalau kita berkiblat pada perjanjian lama, tugas mengajar yang paling utama itu diberikan kepada orang tua. Jadi maksud saya dalam konteks pendidikan anak di rumah, maka rumah adalah lembaga pertama dan utama untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu siapa pengajarnya? Tentu saja adalah orang tua dan lebih dititik beratkan kepada ayah. Baik, sekarang kita akan bersama-sama melihat beberapa ayat yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk memperbincangkan bersama bagaimana mempersiapkan pelajaran Alkitab untuk anak. Saya akan membacakan dulu di dalam surat 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 13 mengatakan begini. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kemudian dilanjutkan pada ayatnya yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Papa, mama, serta kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Berbicara soal mempersiapkan pelajaran Alkitab, saya akan mengajak kita untuk menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah sebuah penelitian yang kita lakukan beranjak dari meneliti hal-hal khusus lalu berangkat ke umum. Nah, terkait dengan materi kita dalam hal penelitian yang bersifat induktif, saya mengajak kita untuk meneliti apa yang kita temukan dalam Alkitab, kemudian nanti menafsirkan dari apa yang sudah kita pelajari dihubungkan dengan kurikulum atau buku penuntun yang kita terima, dan kemudian nanti kita tarik implikasi atau kaitannya. Lalu apa penerapan yang tepat untuk anak-anak yang kita ajar atau anak-anak dalam keluarga kita masing-masing. Sebelum kita melangkah kepada bagaimana langkah-langkahnya untuk kita melaksanakan penelitian Alkitab secara induktif, saya mengajak kita bersama-sama membaca kitab Esra 7 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sekali lagi, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dari sini kita belajar bahwa sebagai seorang pengajar, maka yang kita lakukan adalah memiliki tekad, mempunyai tekad untuk menyelidiki firman Tuhan. Kemudian setelah memahami, kita punya tekad untuk melakukan. Artinya, sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak,
maka kita sudah terlebih dahulu menerapkan kebenaran dari firman Tuhan itu, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi pada saat kita mengajar, kita punya wibawa, kita punya kuasa, karena tidak sekedar berbicara, melainkan sudah melakukannya. Baik, kita akan mulai sekarang soal bagaimana mempersiapkan pelajaran Alkitab. Saya kerap kali mengatakan kepada guru-guru sekolah minggu di dalam pembinaan-pembinaan bahwa ketika kita mengajar anak-anak, maka itu tidak sekedar kita tampil di hadapan anak-anak lalu menyampaikan materi. Namun saya ibaratkan seorang koki. Koki akan memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan lalu mengolah masakannya dibandingkan dengan menghidangkannya. Jadi kualitas daripada masakan tersebut sangat ditentukan bagaimana koki mempersiapkannya, lalu meramunya, memasaknya, mengolahnya, dan kemudian langkah terakhir adalah menghidangkannya. Menurut kakak-kakak dan papa-mama, kira-kira waktunya lebih banyak mana? Menghidangkan atau mempersiapkan lalu mengolahnya? Ya benar, waktu mempersiapkan lebih lama dibanding dengan menyajikannya. Lalu bagaimana kalau kita mempersiapkan pelajaran Alkitab? Maka saya sering menyarankan kepada para guru sekolah minggu atau dalam seminar parenting, alangkah baiknya jika kita memiliki waktu minimal 1 minggu untuk mempersiapkan. Selama 1 minggu itu apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, pada hari pertama kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk mempersiapkan materi kita. Minta pimpinan agar Roh Kudus menuntun kita dalam menyelidiki dan mempersiapkan firman Tuhan. Setelah berdoa, kita membaca perikop atau bagian mana yang akan kita ajarkan tersebut. Dibaca saja dulu mungkin sekitar 3 kali untuk kita mengetahui secara global, secara menyeluruh. Oh, nanti yang akan saya ajarkan adalah ini. Lalu kita mengambil buku penuntun atau kurikulum yang diberikan oleh gereja untuk melihat kira-kira ajaran pokok, tujuan dari pelajaran ini nanti apa, sehingga kita tahu akan diarahkan kemana penelitian kita supaya sesuai dengan tujuan dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh gereja kita. Baik, hari yang kedua kita akan mengadakan penelitian dengan mengajukan pertanyaan. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Sekali lagi, hari yang kedua ini kita akan meneliti siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Berbicara soal tokoh, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kakak-kakak serta papa mama sekalian? Ya, betul. Tokoh itu ada kaitannya dengan nama. Misalnya Yohanes, atau Petrus, atau Herodes, atau Fir'aun. Tetapi tidak cukup sampai di situ, karena kita meneliti, maka kita membutuhkan informasi yang lebih dalam, apalagi kalau nanti kita mengajar untuk kelas tanggung dan kelas besar, termasuk kelas pra-remaja, maka kita perlu memberikan informasi-informasi yang selalu bertambah dari satu semester ke semester berikutnya atau dari tahun ke tahun berikutnya. Ini namanya kita belajar untuk memenuhi kognisi anak sesuai dengan perkembangan mereka. Kalau kepada anak-anak yang usianya lebih kecil, batita balita, kita cukup memberikan informasi tentang tokoh
dan sifatnya secara menyeluruh. Misalnya tokoh Yohanes, orangnya baik, dia adalah murid Tuhan Yesus. Tapi kepada anak-anak yang lebih besar, kita tentu perlu menggali lebih banyak apa saja yang menarik dari Yohanes. Dan ini kita membutuhkan bantuan-bantuan dari misalnya kamus Alkitab, ensiklopedi dan lain sebagainya. Yang sekarang kalau kita membutuhkan berbagai informasi itu sangat gampang kita dapatkan karena kita tinggal googling saja untuk sumber yang kita cari. Selanjutnya, selain namanya, maka kita perlu melihat karakternya tokoh ini seperti apa. Apa yang perlu kita sampaikan? Apakah dia orang yang sudah percaya kepada Tuhan ataukah belum? Kalau dia sudah percaya, kira-kira apa yang sangat menonjol? Apakah dia itu orang yang taat? Apa dia itu orang yang harus ada buktinya baru percaya dan lain sebagainya. Selain karakternya, kita juga bisa menambahkan, misalnya mungkin dia punya hobi tertentu atau banyak melakukan kegiatan atau kedekatannya dengan siapa. Jadi itu kira-kira panduan untuk menggali tokoh-tokoh yang sedang kita selidiki. Hari yang ketiga, teman-teman, kita bisa meneliti atau kita bisa mengamati di mana peristiwa itu terjadi. Kalau di mana ini kaitannya dengan betul tempat. Tempatnya itu di mana? Menunjuk kepada bisa nama tempat, misalnya Yeriko, Yerusalem, Galilea. Lalu juga berbicara soal letak geografis. Apakah dia ada di sebelah utara, di sebelah selatan? Bagaimana kondisinya? Apakah pegunungan ataukah lembah? Kemudian juga bisa disertakan dengan keterangan yang lain, misalnya posisinya di atas, di bawah, di dalam rumah, dan lain sebagainya. Maka ini kita lakukan pada penelitian hari yang ketiga, yaitu di mana. Kemudian pada hari yang keempat kita mengadakan pengamatan khusus tentang when atau kapan. Kapan terjadinya? Pada zaman Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Lama itu kapan? Kira-kira pada zaman nenek moyang. Contohnya Ayub. Tidak ada keterangan di sana, tetapi dari penghitungan jumlah harta yang saat itu dinilai dengan jumlah banyaknya ternak, maka kita bisa melihat, oh ini berarti sekitaran hidupnya atau waktu terjadinya di zaman-zaman nenek moyang seperti Bapak Abraham, Bapak Yakub dan lain sebagainya. Lalu berbicara soal kapan, juga ada keterangan-keterangan Alkitab yang secara spesifik menunjukkan hal itu. Misalnya tahun kapan, lalu misalnya bulannya, tanggalnya, pada tanggal 14 bulan Nisan, bulan Elul, jadi penanggalan Yahudi. Kemudian juga kita perlu memahami ketika menggali ini bahwa apa yang konteksnya, misalnya di tempat di mana Alkitab itu dicatat tidak sama dengan kita. Saya ambil contoh pada penghitungan hari. Kalau kita penghitungan hari baru itu dimulai pukul setelah lewat 12 malam. Tapi kalau bangsa Yahudi menghitungnya adalah setelah pukul 6 sore. Sehingga kita perlu tahu, dan hal ini perlu juga kita jelaskan kepada anak-anak supaya mereka tidak bingung. Saya dulu waktu kecil karena tidak pernah mendapatkan penjelasan soal perbedaan waktu tersebut, sempat bingung, kok bisa ya Tuhan Yesus disalibkan hari Jumat? Kayaknya dihitung-hitung belum sampai 3 hari. Tapi kemudian setelah belajar memahami penghitungan waktu yang berbeda, sehingga menjadi mengerti. Jadi itu tadi
berbicara tentang apa, teman-teman? Papa Mama? Betul sekali, soal kapan. Jadi siapa sudah kita pelajari. Yang kedua apa? Di mana atau tempat. Yang ketiga berbicara soal keterangan waktu atau kapan. Dan yang keempat adalah apa yang terjadi. Berbicara soal apa yang terjadi ini, maka teman-teman membuat urutan peristiwa dari apa yang sudah kita baca. Apa maksudnya urutan peristiwa ini? Urutan peristiwa adalah kita menuliskan, kita mencatat dengan kalimat kita sendiri dari apa yang sudah kita baca. Saya ambil contoh, misalnya kita waktu memperingati hari Pentakosta, maka diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Namun dalam pembacaan bersama anak-anak biasanya kita hanya ambil satu perikop mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dari sini kita membuat urutan peristiwa secara kronologis sesuai dengan urutan waktu yang sudah kita baca. Jadi urutan peristiwa ini bukan menyalin ayat Alkitab, melainkan dari 1 atau 1, 2 atau bahkan 1 sampai 3 ayat kita rangkum menjadi sebuah kalimat yang akan memudahkan kita untuk menerangkan atau menjelaskan kembali kepada anak-anak tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Misalnya kalau di pasal 1 dijelaskan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita tidak perlu menuliskan ayatnya semua, tapi kita cukup membuat kalimat singkat seperti ini. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti itu ya. Jadi keterangan ketika tiba hari Pentakosta tidak usah dituliskan, karena nanti teman-teman bisa menjelaskan secara lisan. Urutan peristiwa ini memudahkan persiapan kita agar ketika menjelaskan ulang kepada anak-anak, kita benar-benar menguasai urutan peristiwa yang terjadi. Apa peristiwa yang sesungguhnya? Sehingga tidak muter-muter penjelasannya, namun bisa sistematis. Lalu setelah apa, kita bicara soal mengapa dan bagaimana. Nah, mengapa dan bagaimana ini nanti kita catat. Mengapa atau kenapa ternyata waktu itu Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah api sesuai dengan janji firman Tuhan. Lalu setelah itu bagaimana? Maka kita bisa menjelaskan apa yang terjadi ketika para murid sudah menerima Roh Kudus. Mereka berbicara tentang karya keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di salib untuk menghapus dosa setiap orang yang mau percaya. Dan kemudian Roh Kudus inilah yang membuat para murid mengucapkan perbuatan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan itu dalam berbagai bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Sekaligus juga mendorong mereka, mengubah mereka dari yang tadinya penakut akhirnya menjadi berani. Bahkan sampai 3.000 orang yang akhirnya memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, terkait dengan mengapa dan bagaimana ini bicara soal solusinya. Sedang mengapa ini bicara soal apa masalah yang timbul dari perikop atau bahan Alkitab yang sedang kita selidiki. Baik kakak-kakak serta papa mama yang dikasih oleh Tuhan, maka dengan demikian selama 5 hari itu kita sudah mengadakan masa untuk meneliti. Hari pertama tadi untuk
berdoa, kemudian juga membaca secara keseluruhan, misalnya 3 kali. Hari kedua kita menyelidiki tentang siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya. Hari ketiga kita menyelidiki tentang di mana peristiwa itu terjadi. Lalu hari yang keempat bicara tentang kapan waktunya. Kapan ini tadi bisa menunjuk kepada perjanjian lama, perjanjian baru, waktu yang lebih spesifik lagi, ada tanggal, ada bulan, ada jam, ada keterangan hari, siang atau malam, dan lain sebagainya. Kemudian juga hari yang kelima kita menyelidiki tentang apa peristiwa yang terjadi, kemudian masalahnya atau mengapa atau kenapa, lalu solusinya bagaimana. Dan hari yang keenam kita akan menggali firman Tuhan yang sudah kita teliti ini dari sisi penafsiran. Penafsiran ini nanti dihubungkan dengan buku penuntun yang sudah ada pada kita agar arahnya sama. Maksud saya begini, misalnya pada hari Pentakosta ada kurikulum satu sinode atau satu gereja atau komunitas pelayanan atau keluarga yang menitik beratkan kepada siapa Roh Kudus itu. Jadi pengenalan tentang pribadi Roh Kudus, sehingga anak benar-benar memahami, oh Roh Kudus itu adalah Allah sendiri dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang pelajarannya ditekankan kepada berani menjadi saksi. Jadi bagaimana Roh Kudus itu mengubahkan sehingga anak itu atau setiap murid menjadi berani menyaksikan Tuhan Yesus. Ini maksud saya penafsirannya kita sesuaikan dengan tujuan daripada kurikulum gereja kita atau kurikulum komunitas pelayanan masing-masing. Terkait dengan penafsiran ini, saya mau menekankan kepada teman-teman bahwa sangat baik sekali kalau biasanya kan di gereja ada kelas persiapan ya untuk guru-guru sekolah minggu atau kelas sermon. Sangat bagus ketika kita mendahuluinya dengan persiapan atau pengamatan sendiri. Lalu ketika ada hal-hal yang masih kita bingung, kemudian juga penafsiran-penafsiran, kita bisa mendiskusikannya dengan Bapak Ibu Pendeta, dengan mungkin penatua yang memang memiliki latar belakang pendidikan teologi, sehingga kita bisa diarahkan untuk memahami firman Tuhan sesuai dengan yang sudah dipelajari sehingga terarah, tidak sembarangan menafsirkan. Seperti itu ya teman-teman. Fungsinya kita menggali sendiri, menemukan kebenaran sendiri. Pada saat nanti sermon atau kelas persiapan, kita sudah memiliki banyak sekali pengetahuan yang bisa kita sharingkan, termasuk ketika bingung, kita sudah bisa punya bahan pertanyaan untuk didiskusikan. Nah, setelah penafsiran itu, kemudian kita memikirkan kira-kira implikasi atau hubungan atau kaitannya pada zaman Pentakosta ini dengan anak-anak yang sekarang saya ajar apa ya? Lalu aplikasi atau penerapannya apa? Misalnya, setiap mau melakukan sesuatu, selalu berdoa minta dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika anak-anak timbul keinginan untuk berbuat dosa atau tidak benar, langsung, ya Roh Kudus tolong saya, Engkaulah pemimpin saya mau taat kepadamu. Atau ketika ingin bercerita kepada teman lain yang belum percaya kepada Tuhan, kita minta supaya diberikan keberanian oleh Roh Kudus. Jadi ini adalah langkah ketiga dari metode induktif. Yang pertama tadi apa? Mengamati. Yang kedua, menafsirkan. Dan yang ketiga adalah menerapkan. Jadi implikasi dan aplikasi adalah upaya bagaimana firman Tuhan yang sudah kita selidiki, kemudian kita coba cerna apa maksudnya, lalu kita menerapkannya. Jadi anak-anak bisa mendengarkan penjelasan, setelah itu mendapatkan tuntunan dari kita hal-hal praktis apa yang bisa mereka lakukan. Baiklah, kira-kira
itu yang bisa saya sampaikan tentang materi mempersiapkan pelajaran Alkitab untuk anak-anak. Tentu dalam persiapan ini kita juga akan bicara tentang metode apa yang akan kita gunakan. Kemudian media pembelajaran apa saja yang paling tepat. Nanti akan kita bicarakan di lain kesempatan. Jika ada yang mau bertanya atau ada yang mau di-sharingkan, silahkan komen pada materi yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih, selamat menjadi koki-koki rohani yang mempersiapkan menu bergizi bagi anak-anak kita, dan itu sangat terletak bagaimana Anda, bagaimana kita semuanya meluangkan waktu, bertekad untuk mempersiapkan dengan cara membaca firman Tuhan, mengadakan pengamatan, mengadakan penelitian, mengadakan penafsiran, dan juga mencari implikasi maupun aplikasinya. Tentu saja semuanya dibingkai dalam doa minta pimpinan dan hikmat dari Guru Agung kita, Tuhan Yesus memberkati.